Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, langsung saja. Minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk membaca dan mempelajari mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Coba siapa yang masih ingat atau yang tahu materi apa yang akan kita pelajari? Mengenai matriks, Bu. Betul, mengenai matriks. Seperti biasa, Ibu sudah membagikan RPP di WhatsApp grup. Silahkan dibuka dan disimak. Dapat dilihat alokasi waktunya yaitu 90 menit atau 2 jam pelajaran. Lalu setelah itu dapat dilihat pada poin B, kompetensi dasar. Ada KD 3.4 yaitu mendeskripsikan dan menganalisis konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifat operasi matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Lalu KD 4.2 yaitu memadu berbagai konsep dan aturan operasi dan menyajikan model matematika dari satu masalah dengan memanfaatkan nilai determinan atau inverse matik dalam pemecahannya. Dilihat lagi untuk indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 diharapkan siswa dapat memahami konsep dan operasi matriks dan sifat-sifatnya. Lalu 3.4.2 menerapkan konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifat dalam pemecahan masalah. 3.4.3 menentukan determinan dan inverse matriks ordo 2x2. 3.4.4 menentukan determinan dan matriks berordo 3x3. Selanjutnya dapat dilihat indikator pencapaian kompetensi. Pada poin 3.4.1 diharapkan siswa dapat memahami konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifatnya. Lalu 3.4.2 menerapkan konsep dasar operasi matriks dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah. Selanjutnya 3.4.3 menentukan determinan dan inverse matriks berordo 2x2. 3.4.4 menentukan determinan dan inverse matriks berordo 3x3. 4.2.1 menerapkan konsep dan aturan operasi matriks dalam suatu masalah nyata. Selanjutnya 4.2.2 menerapkan konsep determinan dan inverse matriks dalam penyelesaian model matematika dari suatu masalah nyata. Selanjutnya bisa dilihat ke poin E, materi pembelajaran. Yang pertama, jenis-jenis matriks. Yang kedua, kesamaan matriks. Yang ketiga, operasi penjumlahan matriks dan sifat-sifatnya. Ada dua, sifat komutatif penjumlahan matriks, dan yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan matriks. Lalu, yang keempat, pengurangan dua matriks. Yang kelima, perkalian suatu bilangan real dengan matriks. Yang keenam, operasi perkalian dua matriks dan sifat-sifatnya. Di situ juga ada dua. Yang pertama, sifat asosiatif pada operasi perkalian matriks. Dan yang kedua, sifat distributif pada operasi perkalian matriks. Lalu 7, determinan dan inverse matriks. Yang pertama, determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, syarat dan
sifat-sifat determinan matriks. Yang ketiga, inverse berordo 2x2 dan 3x3. Yang keempat, syarat dan sifat-sifat inverse matriks. Dan yang kelima, metode kofaktor. Lalu 8, menyelesaikan permasalahan nyata dengan matriks, aturan atau model Cramer. Selanjutnya dapat dilihat pada bagian F. Dalam proses pembelajaran ini, Ibu menggunakan pendekatan saintifik, yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Lalu, model pembelajarannya itu problem-based learning, kooperatif, savvy. Dalam model pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat berperan aktif dalam memahami materi yang disampaikan ataupun mencari informasi dan memecahkan masalah pada matriks. Lalu, metodenya yaitu pengamatan, drill, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan pemberian tugas, ceramah, serta pemecahan masalah. Selanjutnya, kriteria penilaian yang dilihat pada pembelajaran yaitu keaktifan, kedisiplinan, lalu sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Yang pertama, pengertian matriks. Ada yang bisa menyebutkan apa pengertian dari matriks? Bu? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Benar sekali. Nah, tanda kurungnya ini bisa berupa kurung biasa atau kurung siku-siku. Suatu matriks diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Lalu yang kedua, ordo dan elemen matriks. Ukuran matriks disebut ordo. Ordo matriks ini berdasarkan dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matriks. Jadi, kalau suatu matriks A memiliki M dan baris N, maka kolom matriks A disebut berukuran berordo M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya dengan A, M kali N, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matriks disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks juga punya notasinya sendiri loh. Kalau matriks dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matriks dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Nah, yang ketiga, jenis-jenis matriks. Selain memiliki ukuran ordo, matriks juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Matriks baris yang pertama. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya A 034, P min 2 554. Lalu jika dilihat matriks A dan matriks P, semuanya terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Untuk masing-masing ordonya berarti A1 kali 3, P1 kali 4. Yang kedua, matriks kolom. Kebalikannya dari matriks baris. Matriks kolom adalah suatu matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya R12, S34 min 1, T5 min 72. Matriks R, matriks S, dan matriks T sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Oleh karena itu, ordo matriksnya adalah R2 kali 1, S3 kali 1, dan T4 kali 1. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di depan ya. Nah, jenis selanjutnya itu matriks persegi. Matriks persegi adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Itu tandanya M sama dengan N karena jumlah baris dan kolomnya sama. Maka ordo matriks bisa kita tulis menjadi N kali N atau matriks ordo N. Pada matriks persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matriks yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua.
Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matriks, maka diagonal di samping ini berada di arah sebaliknya. Nah, bisa dilihat contohnya di depan. Berdasarkan contoh tadi, matriks A memiliki jumlah baris dan kolom yang sama karena matriks ini merupakan matriks persegi, yaitu sebanyak 2. Maka matriks ini merupakan matriks berorder 2. Kemudian, elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Lalu, selanjutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya bisa dilihat. Nah, elemen-elemen pada diagonal utama matriks Q adalah 3, 8, dan 5. Di luar diagonal utama, semua elemennya bernilai 0. Misalnya, elemen Q12 adalah 0, atau elemen Q21 juga 0. Lalu, selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I disertai dengan ordonya. Contohnya, lalu matriks 0. Sesuai namanya, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Selanjutnya, transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Misalkan, kita akan mentranspose matriks A dan B, maka matriks transposenya bisa dinotasikan dengan AT dan BT. Lihat matriks A dan AT. Elemen-elemen baris ke-1 matriks AT yang ditolak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matriks A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matriks AT yang di kotak biru, merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matriks A. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Insya Allah akan dilanjutkan kembali minggu depan. Ibu harap kalian dapat memahami materi mengenai matriks ini. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Cukup. Cukup, Ibu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan dirasa sudah cukup, untuk minggu depan kita akan melaksanakan tes. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kisi-kisinya. Yang pertama, pahami definisi matriks. Kedua, pahami jenis-jenis matriks yang mencakup pengertian, ordo, serta bentuk atau contohnya. Dan yang terakhir, pahami mengenai transpose matriks. Untuk penilaiannya, Ibu akan memberikan nilai 15 untuk jawaban benar dan tepat, 10 untuk jawaban yang benar tetapi kurang tepat, seperti salah kata atau salah memberikan contoh. Nilai 5 untuk yang mengerjakan tetapi jawabannya salah, serta 0 untuk yang tidak menjawab sama sekali. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Setelah belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.